dua buah kapal pinisi, yakni yang pertama ada kapal pinisi Nusantara dan yang kedua ada kapal pinisi Banten. Lalu di sini kita bisa melihat dua buah meriam, lalu ada satu tiang bendera Indonesia. Kali ini saya berada di Museum Keprajuritan Indonesia. Alamat untuk museum ini terdapat pada Jalan Taman Mini Indonesia, Ceger, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk harga tiket masuk dikenakan biaya Rp5.000. Museum ini dibuka pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu pada jam 9 hingga jam 4 sore. Museum ini terbilang strategis karena di depan jalan dan museumnya terbilang luas hingga mudah dikenali. Pada bagian barat museum terdapat Museum Transportasi dan utara Angkringan Timur dan barat Museum Serangga. Museum ini didirikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 5 Juli 1987. Bangunan museum ini berbentuk benteng yang mempunyai denah bangunan segi 5 dan terdapat beberapa meriam pertahanan di atas benteng tersebut. Pada setiap sudutnya terdapat menara pengintai dan di bangunan ini dikelilingi parit yang dimaksudkan untuk perlindungan. Di depan sini ada sebuah pintu masuk besar yang terbuat dari kayu. Luas museum ini sekitar 4,5 hektar dan bangunannya 7.545 meter persegi. Maksud pembangunan museum ini yaitu adalah sebagai tempat membudayakan, melestarikan, dan memberikan rekam jejak tentang sejarah perjuangan negara Indonesia yang berawal dari abad ke-7 sampai abad ke-19. Museum ini adalah salah satu museum pendidikan bangsa yang bisa memberikan info khususnya untuk generasi muda Indonesia supaya bisa menghargai perjuangan para pendahulu agar menjaga kesatuan dan persatuan bangsa. Oke, sekarang kami sudah berada di lantai pertama Museum Keprajuritan Indonesia dan yang pertama kita akan melihat di sini Ada meriam, ada beberapa meriam dan beberapa patung keprajuritan. Pada bagian luar museum ini terdapat patung-patung tokoh nasional yang ada sekitar 23 patung. Patung-patung tersebut dibuat menggunakan perak perunggu. Dan selain itu ada juga sebuah teater drama yang digunakan untuk menunjukkan perjuangan para prajurit di Indonesia. diorama-diorama perang dan strategi pertempuran pada masa abad ke-7 hingga abad ke-19. Dan di sebelah sini ada pakaian-pakaian adat yang digunakan para prajurit-prajurit Indonesia. Dan ini contohnya kita bisa lihat, ini
contoh pakaian prajurit yang berada di Lombok. Seperti ini, lalu ini dan ini. Ini contoh-contohnya. Lalu di depan sini kita bisa lihat ada tempat pertahanan dan perlawanan rakyat Lombok. Jadi di sini adalah sebuah replikanya. Di Museum Prajuritan Indonesia di lantai 2. Seperti yang kita lihat, banyak patung-patung pakaian adat pada zaman perang serta replika-replika perang pada daerah-daerah pada zaman ke-7 hingga ke-19. Namun karena di sini kita bisa lihat kondisinya agak kurang cahaya dan mungkin sedikit kurang terawat, sehingga kita mencoba untuk tetap memvideokannya walaupun agak sedikit kurang dan menjadi waktu tidak maksimal. Kali ini saya berada di lantai 3 Museum Keprajuritan. Di lantai 3 ini terdapat meriam-meriam di setiap sisinya, dan di sudut benteng terdapat menara-menara pengintai. Dan seperti inilah kondisi yang bisa kita lihat pada lantai 3 Museum Keprajuritan. Setelah kami telusuri Museum Keprajuritan Indonesia ini, kami mendapatkan kesimpulan, yaitu museum ini sangat menarik karena di museum ini banyak sekali contoh-contoh perjuangan keprajuritan di Indonesia dalam memperjuangkan kedaulatan NKRI. Tetapi museum ini mempunyai beberapa kekurangan, yakni patung-patung yang berdebu serta pencahayaan yang kurang yang terbilang gelap. Serta tadi kami menemukan di lantai 3 sebuah meriam yang rusak. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan dari Museum Keprajuritan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.